Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini. Hari baru Tuhan berikan bagi kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang perkasa, dahsyat dan ajaib. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami bawa segenap hati kami hari ini untuk diberkati kembali oleh firman-Mu, firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perikop perenungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 36, dari ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-38. Namun saya hanya membacakan dari ayat yang ke-22, ya, dimulai dari ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan aku yang membuatnya. Beginilah firman Tuhan, dalam hal ini aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem
pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh, penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji pemulihan Tuhan atas umatnya, penggenapan Tuhan dinyatakan atas tanah yang telah menjadi milik kepunyaannya. Tuhan memberkati tanah kerajaan Yehuda, tanah kerajaan Israel, dan keduanya akan diberkati oleh Tuhan. Tanah yang dulu tandus akan menjadi tanah yang diberkati luar biasa. Dikatakan dalam ayat 34, tanah yang sudah lama tinggal, tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang. Sebaliknya mereka akan berkata, ayat 35, tanah ini sudah lama tinggal tandus, menjadi seperti Taman Eden. Dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama mengingat dan diingatkan oleh Tuhan betapa Allah itu dahsyat. Di tangan Tuhan yang berkuasa, tidak ada yang mustahil. Di tangan Tuhan yang hebat, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau mengingatkan kekuasaan Tuhan atas alam, atas pribadi, atas keluarga, atas kota, atas bangsa. Setiap pribadi yang Tuhan berkenan, bukan karena pribadi itu, bukan karena tanah itu, bukan karena manusianya. Berapa kali Tuhan sebutkan, bukan karena kamu aku bertindak, bukan karena kamu aku bertindak, justru aku melakukannya karena namaku. Karena Dia Allah yang perkasa, karena Dia Allah yang maha kudus, maka Allah memulihkan namanya yang kudus yang telah dinajiskan oleh umatnya. Tuhan berbuat atas Israel, bukan karena Israel menyenangkan Tuhan, bukan. Tapi karena namanya adalah kudus. Dan namanya yang kudus itu telah dinajiskan karena kehidupan umatnya yang telah menyakiti hati Tuhan. Ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa. Di mana mereka datang, hidup mereka dalam penyembahan berhala. Sikap hidup mereka najis, mereka hidup dalam dosa. Mereka hidup melakukan pemerasan, mereka hidup dalam kekejaman, mereka hidup tidak dalam kebenaran secara pernikahan, mereka hidup dalam bisnis, dalam jual belinya mereka. Semua hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak melakukan kebenaran. Namaku telah dicemarkan oleh sikap hidup mereka. Namaku telah dicemarkan dengan tingkah langkah mereka, dalam perilaku mereka. Tetapi aku akan memulihkan mereka, bukan karena mereka, tapi karena namaku adalah kudus. Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya Tuhan. Tuhan menunjukkan kekuatannya, Tuhan menunjukkan kekudusannya. Tuhan memulihkan namanya yang telah dicemarkan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala banyak sikap hidup orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen justru mempermalukan nama Tuhan, mencemarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, namun tidak berhenti di situ. Allah masih menyatakan kasih-Nya. Allah memberikan pemulihan. Allah menunjukkan kebaikannya atas umat milik kepunyaannya. Bukan, sekali lagi, bukan karena kamu, tapi karena aku ini adalah Allah yang kudus. Tuhan mau mengingatkan, aku ini Allah yang perkasa. Bagaimana mungkin yang telah hancur itu bisa pulih kembali? Tuhan mengingatkan, bukan karena kamu, karena memang aku adalah Allah yang maha kudus dan aku akan memulihkan kekudusanku yang telah dinajiskan. Tanah yang telah terbakar,
tanah yang telah dihancurkan itu akan diubahkan menjadi seperti Taman Eden. Tanah yang tidak pernah ditanami, tanah yang sudah rusak, itu tidak mengandung hal-hal yang baik dalam unsur-unsur tanahnya. Tapi Tuhan akan pulihkan sehingga apa yang ditanam akan menghasilkan yang baik. Buah-buahan, pohon-pohonnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang ditabur itu akan menjadi bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Tuhan berkati apa yang dikerjakan di atas tanah itu. Tuhan berkati apa yang ditabur oleh umat Israel. Bukan karena Israelnya, tapi karena Allah yang namanya telah dinajiskan. Itulah Allah yang akan bertindak. Dan kalau Allah bertindak, tidak ada yang mustahil. Tanah yang tandus menjadi Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kering, tidak menghasilkan apa-apa, kita hidup dalam kekeringan, kita hidup seperti di padang gurun, mengerjakan apapun tidak berhasil, mari kita mengingat Tuhan. Tuhan katakan, tidakkah engkau merasa malu? Aku mau membuat engkau merasa mual melihat dirimu sendiri. Tuhan mau kita mengalami kesadaran. Tuhan mau kita menyadari apa yang telah kita lakukan, yang telah membuat Tuhan kecewa, yang telah membuat Tuhan sakit hati. Karena jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya datang kepada Allah, bagaimanapun keadaan kita, di tangan Allah, tanah tandus menjadi Taman Eden. Hidup saya dan Bapak, Ibu, Saudara akan diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kita akan menjadi produktif. Kita akan menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan saat orang melihat, melintasi kita gitu, melihat kita, orang akan melihat sungguh Tuhan bekerja atas hidupnya. Sungguh Tuhan yang telah mengubahkan dia. Sungguh Tuhan sangat memberkatinya. Sungguh karena Tuhan, sungguh bukti nyata bagaimana Allah bekerja. Bapak, Ibu, Saudara, hidup saya dan Bapak, Ibu, Saudara bukan hidup yang baik-baik saja. Tapi kalau kita telah mengalami pengampunan Tuhan, kita menyadari kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Bahkan karena kita, Tuhan dipermalukan. Bahkan mungkin karena kita yang tidak pernah menganggap Tuhan itu ada, seperti bangsa Israel hidup sesuka hatinya. Tuhan merindukan kita kembali datang kepadanya. Dan Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Tuhan akan tolong kita. Dan banyak orang di sekitar kita akan melihat atas keluarganya Tuhan telah bekerja. Atas keluarganya ada Tuhan yang memberikan berkat-berkatnya. Dan orang-orang akan melihat hidup orang-orang percaya, hidup keluarga Kristen ini menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah yang ada pada kita? Mungkin tidak bisa dilihat orang. Apa yang ada pada kita tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Tetapi percayalah bahwa saat kita ada di tangan Tuhan, akan ada perkara-perkara besar terjadi. Akan ada hal-hal ajaib yang bisa Tuhan buat. Mari kita datang kepada Allah, membawa hidup kita untuk dipegang Tuhan, untuk dijamah Tuhan, untuk dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saat ada roh Tuhan pada kita, hidup kita ada dalam berkat-Nya dan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami datang, kami mohon Tuhan memberkati kami, mengampuni kami, memulihkan kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Engkau membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tuhan membentengi kami dengan sempurna. Ini hidup kami, keluarga kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.